Ada sebuah franchise yang menawarkan lisensi 50 juta dan balik modal dalam 3 bulan serta mendapatkan passive income 10 juta per bulan tanpa perlu pusing ngurusin operasional. Terlihat indah. Kalau proposal bisnis kemitraan ini kedengeran terlalu indah untuk jadi kenyataan, itulah sesuatu yang memang sengaja dirancang atau kebohongan yang dirancang rapi supaya Anda mudah terbuai. Buka mata kalian, di luar sana ada ribuan ruko bekas gerobak boba, ayam geprek, atau kopi kekinian yang tutup sebelum usianya 6 bulan. Mitra-mitra kecil ini berdarah-darah, tabungan puluhan juta mereka amblas. Tapi kenapa sih pemilik merek atau founder franchise-nya justru semakin kaya, beli mobil baru, dan terus buka cabang? Jawabannya simple, bisnis asli mereka bukanlah jualan produk ke konsumen, tapi jualan mimpi ke orang-orang awam. Hari ini kita bedah matematika busuk di balik perangkap bisnis kemitraan. Pertama, kita harus paham dulu nih, penipuan bahasa yang sering mereka pakai. Secara hukum, franchise atau waralaba itu syaratnya ketat banget. Usahanya harus udah berdiri minimal 5 tahun, punya rekam jejak keuangan yang terbukti untung, dan punya haki resmi. Dan makanya izin waralaba itu susah keluar. Karena nggak memenuhi syarat itu, oknum-oknum ini pakai istilah keren lain, yaitu kemitraan, lisensi merek, atau autopilot bisnis. Mereka bikin satu toko contoh yang didekorasi super mewah, disewa-sewain influencer buat bikin liputan viral, seolah-olah antriannya mengular. Padahal antrian itu cuma rekayasa di bulan pertama buat bikin kalian kecolongan secara emosional. Setelah kalian tanda tangan kontrak dan bayar ratusan juta, kalian dilepas begitu saja. Sekarang kita bedah dari mana pemilik brand dapat uang kalau tokonya pada tutup. 1. Markup harga peralatan dan booth atau capital extraction. Paket kemitraan harganya 80 juta, padahal kalau kalian rakit booth sendiri dan beli mesin di e-commerce, total modal aslinya cuma 25 juta. Di detik kalian transfer uang kemitraan, sang founder udah ngantongin profit bersih 55 juta di depan. Kedua, monopoli bahan baku, supply chain trap. Di dalam kontrak, kalian diwajibkan beli pupuk, sirup, atau kemasan hanya dari mereka dengan harga yang di markup 300%. Mau jualan laku atau enggak, mereka tetap untung dari jualan bahan baku ke kalian. 3, yaitu royalty dan manajemen fee. Bahkan saat bisnis kalian mengap-ngap atau menggap-enggap dan mau bangkrut, kalian tetap ditagih persentase omset hariannya. Jadi paham kan, mereka nggak peduli bisnis kalian laku atau enggak di pasaran. Core bisnis mereka adalah memproduksi paket kemitraan sebanyak-banyaknya untuk dijual ke investor awam. Mari kita pakai hitung-hitungan rasional. Di proposal mereka tulis target penjualan 100 cup per hari, omset 1,5 juta, balik modal 3 bulan. Kedengarannya masuk akal, tapi mereka sengaja lupa menghitung. Sewa tempat tahunan yang naik, biaya gaji karyawan, listrik, wasted product, dan diskon platform ojek online yang memotong margin sampai 20-30%. Ketika semua biaya real itu dimasukkan, margin kalian 0 atau bahkan minus. Kalian yang kerja keras buka ruko dari pagi sampai malam, tapi yang panen tiap bulan tetap pemilik merek. So, poin utamanya, kalau ada penawaran bisnis yang mengklaim passive income dan pasti balik modal cepat, pasang mode siapkan analisis hukum dan keuangan. Jangan pernah beli bisnis cuma karena kelihatan viral di TikTok. Cek legalitasnya, hitung matematika terburuknya, dan tanyakan apakah mereka untung dari jualan produknya atau untung dari jualan lisensinya. Pernah punya pengalaman pahit tabungan ludes gara-gara bisnis kemitraan bodong? Bagikan cerita kalian di kolom komentar dan buat jadi pelajaran untuk kita semua. Saya Abdul Wasi, semoga kita bertemu di video-video lainnya. Terima kasih.